Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib yang sama-sama ulun hormati, sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kita kembali meneruskan kajian kita seputar keutamaan azan dan keutamaan orang yang berazan. Hadis yang keempat, wa an Abi Darda radhiyallahu anhu, dari Abu Darda beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, ma min salasatin la yu'adzinuna wa la tuqamu fihimus shalah illa istahwadha alaihimus syaitan. Rawahu Ahmad. Ujar Abu Darda, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ma min salasatin, tidak ada tiga orang, la yu'adzinuna wa la tuqamu fihimus shalah, tidak ada tiga orang di mana satu dari tiga orang itu tidak ada yang azan, tidak pula qomat, melainkan mereka akan dikuasai oleh syaitan. Hadis ini memberikan makna bahwa hukum azan itu antara sunnah muakkadah atau fardu kifayah. Kenapa kita katakan demikian? Karena adanya ancaman, illastahwadha alaihimus syaitan, melainkan pasti akan dikuasai oleh syaitan. Jadi orang yang mendirikan sholat tidak didahului dengan azan, tidak pula dengan qomat, minimal qomat, maka orang tersebut pasti sholatnya tidak akan khusyuk. Kenapa? Karena Nabi mengatakan istahwadha alaihimus syaitan, orang itu akan dipengaruhi syaitan
orang itu akan dikuasai syaitan. Nah, sehingga kalau ada yang bertanya apa hukum azan, jadi berdasarkan hadis ini hukum azan itu berkisar antara fardu kifayah atau sunnah muakkadah. Kalau kita menghukumi azan sebagai fardu kifayah, maka kalau dalam satu daerah itu tidak ada yang azan pada hari itu, maka seluruh warga yang ada di kampung itu semuanya berdosa. Tetapi kalau sudah terdengar suara azan dari masjid yang lain, maka yang lainnya, nah itu saqata anil bakin, jadi tidak lagi difardukan untuk mengumandangkan azan. Kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam al imam dhamin wal muadzin mu'taman. Imam itu kata Nabi adalah orang yang bertanggung jawab, sedangkan muadzin itu adalah orang yang dipercaya. Dua-duanya ini memiliki keutamaan, sehingga secara khusus Nabi mendoakan keduanya dengan doa yang berbeda. Untuk imam, karena imam itu penanggung jawab, maka doa Nabi untuk imam, Allahumma arsyidil a'immah, ya Allah berikanlah petunjuk untuk para imam. Sedangkan untuk muadzin, karena dia adalah orang yang dipercaya, maka Nabi mendoakan Allahumma ghfir lil muadzin, ya Allah ampunilah para muadzin. Jadi doa-doa Nabi itu walaupun berbeda, tetapi sama menunjukkan betapa mulianya imam dan betapa mulianya orang yang berazan. Kemudian yang keenam, ini riwayat terakhir tentang keutamaan azan dan muadzin. Wa an Uqbah bin Amir qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul yu'jibu rabbuka azza wa jalla min ra'i ghanamin fi syadhiyatin bijabalin yu'adhdhinus salata wa yusalli. Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir, beliau berkata, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkata, yu'jibu rabbuka, Tuhanmu itu takjub. Cuma bagaimana takjubnya Tuhan itu tentu sesuai dengan kelayakan Allah. Kadangkala kita misalkan takjubnya Allah itu sama dengan takjubnya manusia, karena itu sudah tasbih. Kata Nabi, Tuhanmu merasa takjub, merasa heran dengan seorang laki-laki yang mengembalakan kambing di satu tanah lapang di dekat bukit. Ketika datang waktu sholat, dia mengumandangkan azan, kemudian dia qomat, kemudian dia sholat. Padahal tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang menyuruhnya. Artinya dia lakukan itu semata-mata ikhlas mengikuti petunjuk. Maka ujar Allah kepada malaikat, unzuru li abdi,
wahai malaikat, coba kau perhatikan hambaku ini, lihati bujur-bujur hambaku ini, ya, yu'adzinu wa yuqimus shalah yakhafu minni. Dia itu azan, dia itu iqamah, tidak ada yang menyuruh, tidak ada yang melihat, tapi dia melakukan itu semata-mata karena takut kepadaku. Maka kalian jadi saksi, ya. Malaikat dijadikan saksi, ujar Allah, qad ghafartu li 'abdi wa adkhaltuhu al jannah. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasai. Ya. Kata Allah, malaikat kalian jadi saksi, hamba ini sudah aku ampuni dan aku pasti akan memasukkannya ke dalam surga. Ya. Dari situ kita paham, ketika seseorang itu mengumandangkan azan berasal dari hati, ya, dorongan hati, maka itu adalah satu wasilah dari macam-macam wasilah Allah masukkan orang itu ke dalam surga. Nah, sehingga mestinya untuk urusan azan itu tidak perlu tunjul menunjul. Justru yang harus digalakkan itu adalah berlomba. Ya. Jadi misalnya waktu azan sudah dekat, ya masing-masing kita, siapa yang pendahuluan itu yang azan. Ya. Karena itu satu wasilah yang menjadi alasan bagi Allah untuk memasukkan seorang hamba ke dalam surga. Ya. Jadi lagi-lagi Allah menampakkan sifat rahmannya, bahwa untuk masuk ke dalam surga itu sebenarnya tidak perlu amalan yang berat. Cuma kadang-kadang kita kada jeli, Pak. Banyak kasus, banyak ayat di mana Allah menampakkan sifat rahmannya, bahwa tanpa amalan-amalan yang berat itu sudah cukup menjadi alasan bagi Allah untuk memasukkan kita ke dalam surga. Persoalannya adalah kadang-kadang kita tidak peka. Kemudian selanjutnya kita masuk ke pembahasan ma yang bagi ayyakuna alaihil muadzin. Apa yang sepantasnya dilakukan oleh seorang muadzin. Kalau kita berbicara ma yang bagi, itu artinya ini hukumnya lebih kepada sunnah, ya. Artinya seorang muadzin itu sangat-sangat disukai, ya, apabila dia melakukan hal-hal yang akan kita sebutkan ini. Yustahabbu lil muadzin ayattasifa bis sifatil atiyah. Disunnahkan bagi muadzin untuk memiliki sifat-sifat seperti yang akan kita jelaskan di bawah. Yang pertama, ayam bagi bi'adzanihi wajah Allah fala ya'khud alaihi ajran. Ini sifat yang pertama seorang muadzin. Ayam bagi bi'adzanihi wajah Allah. Hendaklah dia dengan azannya itu dasarnya adalah keikhlasan, dasarnya adalah ketulusan, semata-mata mencari ridha Allah. Fala ya'khud alaihi ajran, dan jangan meminta bayaran. Jadi sifat yang utama bagi muadzin itu adalah ketika dia mengumandangkan azan, maka jangan sampai dengan azannya itu dia mengharapkan amplop, dia mengharapkan bayaran, ya. Sehingga kalau kita kerucutkan Bapak Ibu dalam ilmu fikih itu, ya,
ketika timbul pertanyaan apa hukum seorang muadzin menerima amplop misalnya dari takmir. Ya. Ini kalau kita masuk ranah fikih, maka ada dua kaul di situ. Ya. Pertama, kelompok ulama yang mengatakan tidak dibenarkan bagi muadzin untuk menerima amplop dengan azannya itu. Ya. Karena diharapkan bagi muadzin itu ketika mengumandangkan azan motivasinya adalah lillah. Itu satu. Dalilnya ya, Fa'an Utsman bin Abi al-As ya, qala qultu ya Rasulullah ij'alni imama qaumi. Nah, jadi Utsman bin Abil As itu pernah meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jadikan ulun imam bagi kaum ulun. Ya. Jadikan ulun imam bagi warga ulun. Qala anta imamu. Maka ujar Nabi, engkau adalah imam mereka. Ya, maksudnya imam mereka di dalam salat. Waqtadi bi'abihim, maka ikutilah, perhatikanlah orang yang paling lemah di antara makmummu. Ya. Wattakhid muadzinan la ya'khud ala adzanihi ajran. Kemudian pilihlah, ambillah, angkatlah seorang muadzin di mana dia tidak dibayar dengan sebab azannya itu. Nah, ini menjadi dalil bagi kelompok pertama yang menegaskan bahwa tidak dibenarkan bagi muadzin untuk menerima amplop. Pendapat yang kedua itu disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Rushd ya, di dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Ya. Di sini yang dimaksud Ibnu Rushd ini Ibnu Rushd Al-Jadd. Jadi kakeknya Ibnu Rushd. Ya. Adapun Ibnu Rushd yang dikenal sebagai filosof, ya, ahli filsafat, itu bukan yang ini, bukan Al-Jadd, ya, tetapi Al-Hafidh cucunya. Ya. Nah. Jadi kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, ya, itu bukan karangan Ibnu Rushd yang seorang filosof, ya, tetapi karangan kaiknya. Makanya disebut Ibnu Rushd Al-Jadd. Sedangkan yang filosof itu Ibnu Rushd Al-Hafidh, ya, cucu. Jadi Ibnu Rushd di dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid itu menegaskan boleh saja bagi seorang muadzin untuk menerima amplop. Ya. Alasannya kenapa? Karena tidak ada kewajiban bagi takmir masjid untuk memberikan upah kepada muadzin. Sehingga kalau itu keluar dari sukarela karena memang sudah ada alokasi waktu, ya, apalagi muadzinnya itu beristilah diambil dari jauh. Ya, hari ini muadzin dari Amuntai, jauh. Hari ini muadzin dari Barabai, jauh. Hari ini muadzinnya dari Kalteng, jauh. Ya. Lalu kemudian ada alokasi waktu. Ya, ini dana untuk imam, ini dana untuk khatib, ini dana untuk muadzin. Ya. Sementara muadzinnya sendiri tidak pernah berharap itu. Ya. Maka itu boleh. Ya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Rushd di dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Karena persoalannya Bapak Ibu, ketika kita minta orang lain untuk melakukan sesuatu atas kehendak kita, maka persoalannya bukan lagi ikhlas atau tidak ikhlas. Karena ikhlas itu urusan hamba dengan Tuhannya. Adapun urusan manusia dengan manusia terkait dengan muamalah, itu yang berlaku adalah hak dan kewajiban. Tenagaku kau pinjam, maka berapa
ganti dari tenaga yang kau keluarkan. Jadi dalam konteks muamalah yang berlaku adalah hak dan kewajiban. Artinya selama penceramah itu, selama muadzin itu, selama imam itu tidak memiliki target dan tidak juga berniat untuk hal-hal yang seperti itu, kemudian ternyata ada alokasi waktu, Pak ini kasan pian, tolong tanda tangan dari pemerintah, ya, tanda tangan, ambil, ya, itu tidak mengapa. Nah Bapak Ibu, sengaja kita jelaskan ini sebagai pembanding, ya, sebagai pembanding bahwa ikhlas dan tidak ikhlas itu urusan hamba dengan Tuhannya. Allah yang lebih tahu apakah hamba itu ikhlas atau tidak. Adapun antar sesama manusia yang berlaku dalam konteks muamalah itu adalah hak dan kewajiban. Ini kita jelaskan agar tidak terjadi pendoliman manusia atas manusia. Jadi kalau sudah ada target, ya, ayo ulun ba'adzan di Al-Amin, ya. Karena ulun ini termasuk muadzin nasional, kira-kira berapa ulun dibayar? Nah, itu sama sekali tidak benar, itu tidak boleh. Ya. Kemudian dalam sebuah riwayat itu disebutkan inna akhira ma ahida ilan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam anittakhid muadzinan la yattakhid ala adhanihi ajran, bahwa angkatlah seorang muadzin di mana muadzin itu tidak mengambil upah dari azannya. Sama seorang takmir misalnya mempekerjakan seseorang khusus berazan, kemudian setiap bulan diberikan kafaah misalnya, ya, maka yang seperti itu halal, ya, itu halal, boleh saja. Ya. Jadi angkatlah muadzin la yattakhid ala adzanihi ajran, jangan sampai muadzin itu mengambil upah. Nah hadis ini itu dikomentari Imam At-Tirmidzi, qala At-Tirmidzi akiba riwayatihi, Imam At-Tirmidzi mengatakan setelah meriwayatkan hadis itu, ujar beliau hadisun hasanun, hadis ini adalah hadis hasan. Nah, Bapak Ibu, perlu kita sampaikan bahwa istilah hadis hasan dalam terminologi yang diinginkan oleh Imam At-Tirmidzi itu berbeda dengan hadis hasan menurut terminologi pada umumnya ahli hadis. Ya. Kalau hadis hasan, ungkapan hadis hasan menurut kebanyakan ahli hadis, ya, itu adalah hadis yang derajatnya di bawah sahih. Ya, kan hadis ahad itu kan ada hadis sahih, ada hadis hasan, ya, kemudian ada hadis dhaif, nah, kemudian nanti ada maudhu, ya. Nah, itu macam-macam tuh hadis ahad itu. Ya. Nah hadis hasan di sini menurut terminologi ulama hadis pada umumnya itu adalah hadis yang kedudukannya di bawah sedikit daripada hadis sahih. Kenapa bisa jadi hasan? Bisa jadi disebabkan karena ada di antara rawinya itu yang kada tapi peingatan. Nah, ya. Sehingga turun menjadi hadis hasan. Tetapi kalau hadis hasan dalam pemahaman dan terminologi yang diinginkan oleh Imam At-Tirmidzi itu maknanya hadis gharib, hadis dhaif, ya, hadis dhaif. Jadi makanya Imam At-Tirmidzi itu kan memiliki dua istilah. Pertama, ketika beliau memberikan ta'qib, memberikan komentar terhadap satu hadis, apabila hadis itu sahih, beliau mengatakan hadza hadisun hasanun sahih, berarti hadis itu sahih. Tapi kalau beliau hanya mengatakan hadza hadisun hasan, maka itu
bisa mengandung arti hadis ini dhaif. Asy-Syaikh Muqbil Al-Wadi'i itu sudah melakukan penelitian. Beliau sampai pada satu kesimpulan bahwa wa ghalibu hasanat Tirmidzi du'afa. Kebanyakan hadis-hadis yang dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi itu statusnya adalah dhaif. Nah, jadi karena di sini tidak ada keterangan sahihnya, maka hadis ini bisa kita katakan dhaif. Jadi Imam At-Tirmidzi mendhaifkan hadis itu. Nah, cuma tidak sampai di situ. Di situ ada koma. Beliau menambahi dengan mengatakan wal amalu ala hadza inda aktsari ahli ilmi. Ya. Akan tetapi ini diamalkan oleh kebanyakan ulama. Artinya makna hadis tadi itu diamalkan oleh kebanyakan para ulama. Jadi rata-rata muadzin itu tidak ingin mengambil upah, ya, karena berdasarkan hadis tersebut. Nah, itu sifat pertama yang mestinya dimiliki oleh muadzin. Bukan hanya muadzin ya, muadzin, kemudian khatib, kemudian imam. Itu kan biasanya memang ada bagian-bagiannya. Ya. Kemudian sifat yang kedua, ayyakuna tahiran minal hadasil asgar wal akbar. Ya, di antara sifat yang kedua dari seorang muadzin itu, hendaklah muadzin itu suci dari hadas kecil dan hadas besar. Dalilnya adalah li hadis al-Muhajir bin Qunfus radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala lahu innahu lam yamna'ni an arudda alaihi illa anni karihtu an adhkurallaha illa ala taharatin. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Jadi hadis ini itu disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah. Artinya adalah suatu hari ada seorang sahabat yang lewat melalui Nabi. Nabi itu sedang mengambil air wudhu, artinya beliau sedang berwudhu. Lalu orang yang lewat tadi, sahabat yang lewat itu kemudian mengucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi tidak menjawab. Nabi tidak menjawab. Begitu tuntung berwudu, hanya Nabi menjawab waalaikumsalam. Nah, lalu kemudian Sidin mengatakan sebenarnya tidak ada yang menghalangiku untuk menjawab salammu. Ya, tidak ada alasan untuk tidak menjawab salam, kecuali bahwa aku itu, ujar Sidin, tidak suka, ya, tidak suka menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan suci. Itu alasannya. Tetapi di dalam riwayat lain itu disebutkan bahwa kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yadhkurullaha kulla ahyani. Nabi itu senantiasa menyebut nama Allah di semua keadaan. Berarti Nabi itu berzikir kepada Allah baik dalam keadaan suci ataupun dalam keadaan berhadas. Nah, sehingga makna yang diinginkan di sini bahwa hanya disunnahkan bagi muadzin itu sebelum dia mengumandangkan azan hendaklah lebih dulu berwudu. Andai kata tidak berwudu juga, maka itu tidak mengapa. Jadi orang yang berhadas kecil, bahkan orang yang berhadas besar, orang junub, azan sah azannya. Ya. Ada orang junub, kada ingat pada junub. Ya. Begitu berbunyi jam, masuk waktu, buka ke masjid. Karena beliau seorang muadzin, kada ingat pada junub. Lalu kemudian azan, Allahu Akbar. Di tengah-tengah azan itu baru ingat pada seorang belum mandi. Ada apa? Ya, tidak apa-apa. Jadi
Jadi tidak mengapa bagi muadzin itu andai kata tidak berwudu, baik dia berhadas kecil atau berhadas besar, untuk mengumandangkan azan. Ya. Cuma ada perbedaan sudut pandang antara ulama-ulama Syafi'iyah dengan ulama-ulama Hanafi. Kalau ulama-ulama Syafi'i mengatakan orang yang berhadas kemudian mengumandangkan azan, itu azannya sah tetapi makruh. Sementara ulama-ulama Hanafi mengatakan apabila ada orang yang berhadas, apakah dia berhadas kecil atau besar, kemudian dia mengumandangkan azan, maka azannya itu sah dan tidak makruh sama sekali. Itu perbedaan sudut pandang. Ya. Nah, jadi intinya yang terbaik itu berwudu dulu. Kemudian yang ketiga, ayyakuna qa'iman mustaqbilal qiblah. Hendaklah muadzin itu berdiri menghadap kiblat. Sunnah. Artinya kalau suatu saat pian melihat ada orang azan sambil duduk, maka itu tidak apa-apa. Ya. Karena ulun pernah melihat ya, di video itu ada seorang muadzin, mungkin dia tidak bisa berdiri lama sehingga dia duduk di kursi sambil azan. Ya karena memang hanya yang utama dan disunnahkan itu adalah menghadap kiblat. Wa qala Ibnul Munzir al-ijma' ala anna al-qiyam fil adzan min as-sunnah li'annahu ablaq fil asma. Ya. Ablagu fil isma. Jadi kata Ibnul Munzir, ada konsensus, ada ijma di kalangan para ulama bahwa berdiri pada saat mengumandangkan azan itu termasuk sunnah. Ya, itu termasuk sunnah. Karena apa? Karena ketika kita berdiri mengumandangkan azan, maka suara kita itu jauh lebih nyaring dibandingkan ketika kita berazan dalam keadaan duduk. Jadi kenapa kita diperintahkan untuk azan sambil berdiri? Itu sebenarnya perintah itu makulul makna, artinya bisa dipahami tujuannya. Ya. Karena perintah agama itu Bapak Ibu itu ada yang ghairu makulil makna. Kadang-kala dipikirkan, kenapa jadi harus seperti ini? Kenapa jadi harus seperti itu? Tetapi ada yang makulul makna, ada yang bisa ditangkap alasannya itu. Contohnya apa? Contohnya perintah untuk berdiri di dalam mengumandangkan azan. Itu kan secara logis kita bisa tahu manfaatnya. Karena suara kita lebih nyaring, tidak tertutup oleh ini lipatan-lipatan perut. Nah, kalau orang berduduk itu kan suaranya kurang maksimal karena tertutup ya oleh lipatan-lipatan perut. Nah akan tetapi memang wadzalika anna muadzini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanu yu'adzinuna mustaqbili al-qiblah. Ya. Walaupun demikian ya, para muadzin Nabi itu kan memiliki beberapa muadzin. Nah mereka itu semuanya pada saat mengumandangkan azan ya itu diriwayatkan berdiri semua. Nah di antara muadzin Nabi itu kalau misalnya di Madinah, nah itu kan Bilal dan Ibnu Ummi Maktum. Nah itu kalau di Madinah. Lagi sidin di Makkah, nah itu tukang azannya adalah Abu Mahdzurah. Ya. Kemudian nanti di Masjid Kuba itu ada lagi muadzin sidin yang bernama Sa'ad Al-Qaras. Nah ini yang disepakati oleh para ulama sebagai muadzin Nabi. Ada lagi satu yaitu Ziyad bin Haris As-Sudai. Akan tetapi riwayat yang mengatakan bahwa Ziyad bin Haris As-Sudai ini pernah menjadi muadzinnya Nabi itu ternyata riwayatnya tidak sahih. Nah sehingga yang disepakati itu muadzin Nabi ya yang kita sebutkan tadi, yaitu Bilal bin Rabah, Ibnu Ummi Maktum, kemudian Abi Mahdzurah, kemudian Sa'ad Al-Qaras. Ya.
Jadi di berbagai tempat itu Nabi memang memiliki muadzin pilihan. Sampai kapan? Sampai? Belum? Yang keempat, ayyaltafita bi ra'sihi wa unuqihi wa sadrihi yaminan. Ya, inda qaulihi hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Ya. Dan disunnahkan bagi muadzin ketika sampai pada lafaz hayya 'alas shalah hendaklah ya, menoleh ke sebelah kanan dengan kepalanya, dengan lehernya, dan dengan dadanya. Berarti muka, leher, dada. Hayya 'alas shalah. Dari dada sampai ke kepala. Pada saat hayya 'alas shalah. Kemudian wa yasaran inda qaulihi hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Begitu juga ketika mengucapkan hayya 'alal falah, maka kepalanya, lehernya, dadanya itu menghadap ke kiri. Semuanya, bukan hanya kepala. Ya, bukan hanya kepala. Nah, beda dengan sholat, Pak. Beda dengan sholat. Sholat itu kan kalau berdiri diwajibkan menghadap ke kiblat itu apa? Yang wajib menghadapkan, kita diperintah menghadap ke kiblat. Pertanyaannya, yang wajib menghadap kiblat itu apa? Ya, dalam mazhab Maliki Hambali yang wajib menghadap kiblat itu muka dan kaki. Jadi kalau ada sholat, orang sholat kakinya seperti ini, itu dalam mazhab Maliki Hanafi berdasar. Karena kakinya mestinya kan kayak ini. Berdiri kaki seperti ini, Pak. Padahal kaki itu wajib menghadap muka dan kaki. Dalam mazhab Syafi'i yang wajib menghadap kiblat pada saat sholat itu dada. Cuma yang banyak kejadian itu ketika salam. Ketika salam itu tidak terasa dada kita berpindah posisi. Assalamualaikum. Saking semangatnya, pindah posisi. Mestinya yang bergerak itu cuma muka. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan tidak ada penjelasan apakah harus berhenti di tengah. Kan sebahagian orang ada yang macam-macam, ada yang mengangguk dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada yang assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, ada itu penjelasan seperti itu. Nah, sehingga kembali kepada hukum asal, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Ini tidak bergerak karena dada itu wajib menghadap. Dikhawatirkan di penghujung sholat kita itu batal tanpa kita sadar. Nah, kalau azan itu jelas, ya, kepala, leher, dada itu disunnahkan menghadap ke kanan pada lafaz hayya 'alas shalah, ke kiri hayya 'alal falah. Kemudian yang kelima, ayyudkhil usbu'aihi fi udhunaihi. Hendaklah dia memasukkannya dua jarinya di dalam dua telinganya. Jadi memasukkan dua jari ini ke telinga, itu ada ulama yang menganggap sunnah berdasarkan hadis, ya, yang akan kita sebutkan nanti. Tetapi ada juga ulama yang mengatakan itu tidak sunnah. Kenapa jadi tidak sunnah? Karena perintah memasukkan jari ke telinga itu sudah bisa dipahami secara akal. Artinya apa? Kalau kita tutup lubang telinga, suara kita akan jauh lebih jelas, lebih melengking ketimbang tidak ditutup. Sehingga di situ ada makna yang bisa dipahami kenapa kita diperintahkan seperti itu. Tetapi yang mengatakan itu sunnah, ya, itu diriwayatkan dari seorang sahabat yang mengatakan, saya melihat Bilal itu berazan, kemudian memasukkan dua jarinya di telinga, ya, lalu kemudian memutar pada saat hayya 'alal shalah itu ke kanan, hayya 'alal falah itu ke kiri, dan aku mengikutinya. Ke kanan ku ikuti, ke kiri ku ikuti, seperti itu. Nah, jadi yang mengatakan sunnah itu menitik beratkan bahwa nasnya ada,
yang mengatakan tidak sunnah itu lebih kepada pemahaman bahwa perintah itu maqulul makna. Ada perintah yang bisa dipahami sehingga itu tidak termasuk sunnah. Kemudian yang ke-6, ayyarfa sautahu bin nida, mengangkat suaranya ketika mengumandangkan azan. Yang ke-7 ini azan ya, azan ayyataras salafil azan, hendaklah azan itu yatamahal, pelan-pelan, kalimat per kalimat. Beda dengan qomat. Kalau qomat itu disunnahkan laju. Jadi qomat itu Pak tidak disunnahkan yatamahal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la, itu tidak sunnah. Yang sunnah itu kebalikan dari azan. Kenapa jadi azan itu yatamahal, pelan-pelan? Karena ini kaitannya dengan memanggil orang. Jadi semakin pelan, maka kesempatan orang untuk berhadir jamaah itu akan semakin memungkinkan. Kalau laju-laju, semenit Pak selesai la ilaha illallah. Udah lama qomat, banyak orang terlambat. Tetapi kalau qomat diperlekas, karena yang dipanggil itu yang di dalam. Yang dipanggil yang di dalam. Makanya qad qamatis shalah. Nih salat akan segera dimulai. Makanya dilajukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya dan seterusnya. Terakhir, alla yatakallama asna al-iqamah. Hendaklah di antara sifat muadzin itu tidak berpandir pada saat azan atau pada saat iqamah. Nah, ya. Tetapi kalau misalnya terpaksa kita sedang azan, kemudian anak kita datang bertakun, "Mbak, di mana jam mama kunci motor?" Jawab. Melambat menjawab pian sariki umahnya. Jadi boleh. Cuma di antara adabnya itu fokus saja azan. Ya. Walaupun tidak ada hadis yang sahih yang melarang orang berpandir. Nah, ulun kira itu untuk malam ini Bapak Ibu, yang mudah-mudahan ini menjadikan manfaat bagi kita. Insya Allah kita akan sambung nanti. Itu saja dulu, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.